Hingga hari ke-6 operasional ibadah haji, 72 kelompok terbang dengan jumlah sekitar 28.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Kedatangan tamu-tamu Allah yang rata-rata usia lanjut ini disambut petugas haji di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Bagi lansia yang tidak kuat berjalan, petugas menyediakan layanan kursi roda dan mobil golf untuk mengantar jemaah hingga ke dalam bus. Karina, salah satu jemaah asal Lampung ini mengaku bahagia dan terharu bisa menginjakkan kaki di kota Nabi. Ia telah menyiapkan mental dan fisik demi bisa ke Baitullah. Meski rasa lelah, jiwanya terasa tenang karena bisa berziarah ke makam Rasulullah dan berdoa di Raudhah. Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin, terus olahraga kayak jalan pagi, itu biasanya seperti itu Pak, menjelang mau mendekati keberangkatan. Di tengah banyaknya masyarakat yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan agar tidak tergiur tawaran haji tanpa antri. Berdasarkan penelusuran, 13 warga negara Indonesia dengan visa non-prosedural telah dicegah keberangkatannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Kami dari Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antri, haji yang langsung berangkat, maupun haji tanpa daftar resmi. Perlu kami tegaskan di sini bahwa ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahwa setiap orang yang kedapatan berhaji tanpa visa haji resmi akan dikenakan sanksi tegas dari pemerintah Arab Saudi, termasuk penahanan, denda, deportasi, bahkan larangan masuk kembali ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jemaah yang sudah tiba di Madinah diminta untuk mewaspadai cuaca panas yang bisa mencapai sekitar 36 derajat Celcius. Kemenhaj mengimbau jemaah menjaga kesehatan, mencukupi asupan air, dan jangan sungkan meminta bantuan petugas di lapangan. Seperti kita ketahui, puncak haji masih sangat panjang, jadi jemaah diharapkan untuk ibadah sunnahnya itu kalau sebisanya dilakukan di hotel atau tidak keluar hotel itu dianjurkan sama petugas haji untuk di hotel saja atau tidak perlu berpanas-panas di luar karena memang kondisinya seperti ini. Lautan manusia di pelataran Masjid Nabawi sering menjadi ujian tersendiri khususnya bagi jemaah lanjut usia atau lansia. Setelah menunaikan salat arba'in atau setelah beribadah ke Raudhah atau bahkan sekedar hanya ingin melihat keindahan Masjid Nabawi, tidak sedikit jamaah yang kebingungan mencari jalan pulang. Banyaknya gerbang masjid, bangunan yang serupa, serta kondisi fisik yang menurun membuat mereka mudah tersasar. Salah satunya dialami Sri Pujiawati. Jemaah asal Cibubur, Jakarta ini sempat mengaku panik saat gagal menemukan arah kembali ke hotel. Faktor seperti lupa jalan dan tidak bisa berpikir panjang karena khawatir cukup membuat ia panik karena takut tidak bisa kembali ke hotel. Petugas perlindungan jemaah haji atau Linjam yang berpatroli 24 jam di sektor khusus Nabawi melakukan penyisiran. Petugas memeriksa identitas gelang jemaah untuk mengetahui lokasi hotel dan mengantarkannya ke kamar dengan selamat. Bagi petugas, tugas ini bukanlah sekedar pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian untuk melayani tamu-tamu Allah. Bukannya kesasar sih, sebenarnya mereka lupa jalan pulang, jadi di-share di grup, terus kita merespon kalau memang itu sektor kita, kalau kita sedang, maksudnya kalau kami kan di sektor biasa menerima kedatangan, kalau sedang tidak menerima kedatangan, kami langsung sesegera mungkin untuk menjemput. Petugas juga mengingatkan kepada jemaah haji untuk tidak terburu-buru dan menghindari pergi sendiri, baik untuk ibadah maupun sekadar jalan-jalan. Harus fit dulu, begitu sampai ke Madinah, jangan langsung buru-buru mau ibadah. Istirahat dulu, tenangkan diri dulu, makan dulu, setelah itu baru ibadah sambilan orientasi tempat dan selalu pergi bersama rombongan. Kehadiran para petugas menjadi penenang di tengah keramaian Tanah Suci. Ketika seseorang kebingungan dan kehilangan arah, ada mereka yang datang untuk menuntun langkah pulang. Tim Liputan CNN Indonesia.